Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di kota Baghdad, suatu hari tersiar kabar bahwa seorang saudagar kaya raya meninggal dunia. Ia meninggalkan harta yang sangat banyak, tanah, rumah, emas, dan hewan ternak. Namun masalahnya, ia juga meninggalkan 4 orang istri dan 7 orang anak dari masing-masing istri. Masyarakat pun kebingungan karena wasiat yang ditinggalkan saudagar itu ditulis dengan bahasa yang rumit, seakan-akan penuh teka-teki. Wasiatnya berbunyi, hartaku hendaklah dibagi secara adil. 1/4 untuk istriku yang paling sabar, 1/5 untuk anak-anakku yang paling taat, dan sisanya hendaklah diberikan kepada semua ahli waris tanpa ada yang merasa terzalimi. Para keluarga pun saling menuntut. Semua merasa paling sabar, semua merasa paling hebat. Perselisihan semakin memanas hingga akhirnya perkara ini diadukan kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja sendiri pusing membaca wasiat itu. Ia berkata, "Ini perkara pelik. Jika aku yang memutuskan, pasti ada yang merasa dirugikan. Oh ya, aku minta bantuan Abu Nawas saja," gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Dengan wajah tenang ia mendengarkan seluruh permasalahannya. "Abu Nawas," kata raja, "engkau yang akan menjadi hakim. Putuskanlah warisan ini dengan adil. Jika engkau gagal, engkau akan ikut menanggung kemarahan para ahli waris." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu inilah saatnya kecerdikannya diuji. Abu Nawas mengumpulkan semua istri dan anak saudagar. Ia meletakkan sebuah peti berisi emas di tengah ruangan. "Wahai keluarga almarhum," ucap Abu Nawas, "dengarkan baik-baik. Wasiat ini memang rumit, tetapi aku akan pecahkan dengan cara yang paling adil. Pertama," Abu Nawas bertanya, "siapa yang merasa dirinya istri paling sabar?" Semua istri mengangkat tangan. Mereka saling memandang dengan tatapan tajam. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita uji kesabaran kalian. Siapa yang rela tidak mendapatkan bagian emas sama sekali, dialah yang benar-benar paling sabar." Tiba-tiba semua istri saling menurunkan tangan, kecuali satu istri yang paling tua. Ia berkata lirih, "Demi keridhaan Allah, aku rela. Aku sudah cukup tua. Biarlah harta ini untuk anak-anakku saja." Abu Nawas mengangguk, lalu menetapkan, "Engkaulah yang paling sabar. Engkau berhak mendapatkan 1/4 harta." Kemudian Abu Nawas menoleh kepada anak-anak. "Siapa yang merasa paling taat kepada ayahnya?" Semua anak menjawab serentak, "Aku." Abu Nawas lalu berkata, "Taat itu artinya menuruti pesan ayah meskipun berat. Maka aku minta satu anak maju dan dengan ikhlas menyerahkan bagiannya untuk adik-adiknya." Semua anak terdiam, hening memenuhi ruangan, hingga seorang anak termuda maju dan berkata, "Kalau itu yang ayah maksud, aku rela Tuan Hakim. Biarlah aku tidak mendapatkan bagian, asal adik-adikku senang." Abu Nawas tersenyum puas. "Engkaulah yang paling taat. Engkau berhak menerima 1/5 harta." Setelah itu Abu Nawas menunjuk harta yang tersisa. "Sekarang sisanya akan kita bagi rata sesuai aturan waris yang berlaku, agar tidak ada yang merasa terzalimi. Semua istri mendapatkan bagian, semua anak mendapatkan bagian, dan pembagian ini disaksikan oleh Allah dan Raja kita." Semua ahli waris terdiam. Tidak ada yang berani membantah. Raja Harun ar-Rasyid kagum, lalu berkata, "Abu Nawas, engkau bukan hanya cerdas, tetapi juga arif. Engkau mampu membuat yang rumit menjadi jelas
tanpa ada yang merasa dirugikan. Sejak hari itu masyarakat Baghdad sering berkata, kalau ada masalah yang paling pelik, biarkan Abu Nawas yang menjadi hakimnya. Dan kisah warisan yang rumit itu menjadi legenda di Baghdad. Dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi seakan benar-benar pernah terjadi. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang petani tertangkap basah sedang mencuri pisang di sebuah kebun. Pemilik kebun yang geram melihat kejadian itu segera menangkap si pencuri dan membawanya ke istana untuk diadili oleh Raja Harun ar-Rasyid. Namun karena raja menganggap kasus ini sepele, ia memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi hakim dalam perkara ini, titah sang raja. Abu Nawas mengangguk dan segera meminta pencuri itu maju ke depan. Dengan suara tenang ia bertanya, katakan, mengapa kau mencuri pisang ini? Pencuri itu menundukkan kepala dan menjawab dengan lirih, ampun Tuan Hakim, saya mencuri bukan karena kebiasaan, melainkan karena keterpaksaan. Anak saya kelaparan, sementara saya sudah 1 minggu tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kuli. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli beras. Jadi saya mencuri pisang ini agar anak saya bisa makan. Abu Nawas menghela napas panjang. Kemudian ia menoleh kepada pemilik kebun. Berapa banyak pisang yang dia curi? 1 pohon Tuan Hakim, jawab pemilik kebun dengan nada tegas. Abu Nawas mengangguk pelan dan kembali bertanya, apakah kau bersedia memaafkannya? Karena jelas ia mencuri bukan karena niat jahat, melainkan karena kebutuhan mendesak. Namun pemilik kebun bersikeras, tidak, hukum tetaplah hukum. Jika ingin dia bebas, dia harus mengganti harga pisang itu, yaitu 5 dinar. Abu Nawas diam sejenak lalu tersenyum. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 dinar, lalu menyerahkan kepada pemilik kebun. Ini harga pisangmu, sekarang lepaskan dia. Si pemilik kebun menerima uang itu dengan puas. Namun sebelum ia pergi, Abu Nawas berkata lantang, sekarang giliranmu yang aku hukum. Pemilik kebun terkejut. Mengapa saya dihukum Tuan Hakim? Tanyanya dengan bingung. Abu Nawas menatapnya tajam. Kau tidak memiliki belas kasihan. Seharusnya kau bisa memaafkan orang yang kelaparan. Namun kau lebih memilih uang daripada rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, aku putuskan bahwa uang 5 dinar itu adalah hukuman bagimu karena hatimu lebih keras dari batu. Raja Harun yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang hakim yang bijaksana. Aku sangat puas dengan keputusanmu. Si pencuri pun menangis haru dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sementara itu, pemilik kebun hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa kekikirannya telah menjadi hukuman baginya sendiri. Kisah selanjutnya. Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, hai para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja? Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. Apa nama benda itu? Tanya Baginda Raja. Saya belum memberi namanya Paduka, tapi yang jelas dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan, kata ilmuwan pertama memberitahu. Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud? Tanya Baginda Raja. Saya akan usahakan secepatnya Paduka, jawab ilmuwan pertama. Baiklah, lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya Paduka, jawab ilmuwan kedua. Apa nama bendanya? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka,
Saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti Paduka, dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung, kata ilmuwan kedua. Luar biasa. Terus, kapan benda itu bisa terwujud? Tanya Baginda Raja. Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama Paduka, mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan, ujar ilmuwan kedua. Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. Saya sedang melakukan sebuah penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat Paduka, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya, apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti nantinya Paduka, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalan kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa sudah diberi nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya? Tanya Baginda Raja. Mohon maaf Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang luar biasa. Kalian semua memang ilmuwan yang sangat pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledainya bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Denger ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa, alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, ya bisalah, nggak percaya? Akan kubuktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu Abu Nawas? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar Abu Nawas, kita dikerjain Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut.
Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, "Kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya." Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, pasar Baghdad dipenuhi para pedagang yang sibuk menggelar dagangan, sayuran, daging, kain sutra, hingga perhiasan mahal berjajar di setiap sudut. Tiba-tiba Abu Nawas muncul berjalan pelan sambil menenteng kantong besar di pundaknya. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Orang-orang menatap penasaran. "Hai Abu Nawas," sapa pedagang kurma, "apa yang kau bawa pagi-pagi begini?" Abu Nawas menatapnya, lalu berteriak lantang hingga semua aktivitas terhenti. "Wahai penduduk pasar Baghdad, hari ini aku menjual dosa. Siapa mau beli dosanya sendiri?" Orang-orang tertegun. Pedagang kain yang sering menipu ukuran, pedagang ikan yang suka menukar ikan busuk dengan ikan segar, juga penjual rempah yang mencampur lada dengan pasir, semuanya menahan napas. "Apa maksudmu menjual dosa?" tanya seorang pemuda heran. Abu Nawas tersenyum licik. "Setiap hari kalian menimbun dosa karena menipu pembeli, mengurangi timbangan, menindas orang miskin. Hari ini aku membawa dosa kalian dalam kantong ini. Siapa mau beli dan membawanya pulang?" "Kau gila Abu Nawas, siapa yang mau beli dosa?" gerutu pedagang ikan sambil tertawa mengejek. Abu Nawas menatap mereka tajam. "Baiklah, jika tak ada yang mau membeli, berarti kalian ikhlas. Jika dosa ini aku kembalikan kepada pemiliknya sekarang juga." Ia membuka kantongnya perlahan. Tiba-tiba puluhan kertas berterbangan tertiup angin. Kertas-kertas itu menempel di wajah dan badan para pedagang. Mereka menjerit histeris ketika membaca tulisan di kertas itu. Ini dosa menipu pembeli, ini dosa menindas anak yatim, ini dosa mengurangi timbangan. Orang-orang yang berjalan di pasar menatap mereka dengan jijik dan marah. Pedagang-pedagang itu gemetar ketakutan. Beberapa berlutut di hadapan Abu Nawas sambil menangis. "Ampuni kami Abu Nawas, kami tidak mau dosa ini menempel selamanya. Kami bersumpah akan jujur mulai hari ini." Abu Nawas menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu menepuk kantong kosongnya. "Ingat baik-baik," katanya pelan namun menusuk. "Dosa ini hanya tulisan, tapi di akhirat nanti semua akan nyata. Jika kalian masih menipu, maka dosa itu akan menempel selamanya dan tak ada yang bisa menolong kalian." Pedagang-pedagang itu menunduk, menitikkan air mata. Mereka menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan takut. Sejak hari itu, tak ada satupun pedagang yang berani menipu di pasar Baghdad. Semua tunduk pada Abu Nawas yang dianggap bukan hanya orang cerdik, tapi juga utusan pengingat dari Tuhan. Abu Nawas pun pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Menjual dosa memang tak ada yang mau membeli, tapi hari ini bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawarkan. Di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja sedang duduk termenung. Ia murka, entah bagaimana. Ada yang menghasut bahwa Abu Nawas telah menghina sang raja di hadapan rakyat. Padahal seperti biasa, Abu Nawas hanya menyindir dengan cerdas dalam ceramahnya, tanpa pernah menyebut namanya. Baginda Raja merasa martabatnya ternoda, maka ia memanggil para prajurit. "Tangkap Abu Nawas, hari ini juga dia harus dihukum mati." Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun segera bersembunyi di rumah temannya yang berada di pinggir kota. Tapi ia tahu, lambat laun istana akan menemukan dirinya. Dalam pelariannya, ia menyusun rencana berpura-pura gila. Esoknya,
Prajurit menemukan Abu Nawas sedang duduk di pasar, tapi anehnya ia tidak memakai baju. Ia hanya mengenakan kerung goni, rambutnya berantakan, dan sedang berbicara dengan seekor ayam. "Wahai Tuan Ayam, jangan kau ajak aku ke langit. Aku belum siap jadi awan," katanya sambil tertawa-tawa. Prajurit bingung. Mereka melapor kepada Baginda Raja. "Paduka, kami menemukan Abu Nawas, tapi dia sudah gila." Raja tak percaya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Di balai irung megah itu, Abu Nawas masuk sambil tertawa-tawa. Ia memegang sepotong mentimun dan berbicara padanya seperti ke anaknya. "Tenang anakku, kita akan ke bulan setelah ini." Raja menatap tajam, tapi sebelum berbicara, tiba-tiba Abu Nawas memeluk tiang istana dan berkata, "Tolong, aku tidak mau menikah dengan gajah." Semua yang hadir menahan tawa. Bahkan sang raja mulai bingung, apakah benar ini Abu Nawas yang terkenal cerdik. Akhirnya raja pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, jika kau pura-pura gila hanya untuk lolos dari hukuman, aku tetap akan menghukummu." Abu Nawas langsung menoleh. Tatapannya berubah serius. Ia berlutut dan berkata dengan pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak bersalah. Tapi hamba tahu, jika hamba membela diri, Paduka takkan percaya. Maka satu-satunya jalan agar hamba tidak dihukum secara tidak adil adalah dengan menjadi orang gila." Semua terdiam. Raja tertegun. Ia melihat ke mata Abu Nawas. Ada ketulusan di sana. "Abu Nawas," kata raja dengan suara pelan, "kau bukan hanya cerdik, tapi juga tahu kapan harus berlakon demi menyelamatkan nyawa." Raja pun memaafkan Abu Nawas dan menyuruhnya pulang. Sementara para menterinya hanya bisa menggelengkan kepala, heran campur kagum. Sejak saat itu banyak orang berkata, kalau tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan perkataan, Abu Nawas menyampaikannya dengan sandiwara. Dan kisah itu pun menjadi legenda bahwa kadang akal lebih tajam dari pedang dan sandiwara bisa menyelamatkan nyawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang tenang di istana Baghdad, bulan menggantung penuh di langit dan semua orang telah tertidur, tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia baru saja pulang dari perjalanan panjang ke desa-desa untuk meneliti keluhan rakyat tentang pajak yang memberatkan. Begitu sampai di istana, Abu Nawas langsung menuju ke ruang kerjanya untuk menaruh catatan dan beristirahat sejenak. Tapi di lorong gelap istana, ia tak sengaja melihat seekor kucing putih melompat keluar dari jendela kamar permaisuri sambil membawa sesuatu yang mencurigakan, sebuah gulungan kertas emas. "Wah, itu bukan kucing biasa," pikir Abu Nawas. Ia pun mengikuti si kucing untuk memastikan tidak ada bahaya mengintai permaisuri atau benda berharga kerajaan. Tanpa disadari, langkahnya membawanya masuk ke dalam kamar permaisuri. Dan pada saat yang hampir bersamaan, datanglah Raja Harun Ar-Rasyid yang hendak memeriksa kondisi permaisurinya yang sedang sakit ringan. Begitu pintu terbuka, "Ah, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di kamar istriku tengah malam?" Suara raja menggema keras hingga mengguncang langit-langit. Permaisuri yang tengah tertidur terbangun dengan kaget. Sementara Abu Nawas langsung bersimpuh sambil berusaha menjelaskan, "Wahai Baginda, ini tidak seperti yang Baginda pikirkan. Cukup, kau sudah aku percayai, tapi ternyata kau mengkhianati. Malam ini juga aku pecat kau sebagai penasihat kerajaan." Abu Nawas hanya menunduk lalu berkata, "Wahai Baginda, sebelum hamba pergi, izinkan hamba menunjukkan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini." Dengan wajah penasaran,
raja pun mengizinkan. Abu Nawas mengajak sang raja ke taman belakang istana dan menunjukkan jalur kucing itu pergi. Tak lama, mereka menemukan sang kucing bersama gulungan kertas emas. Ternyata itu surat rahasia berisi rencana pemberontakan dari utusan kerajaan tetangga yang diselipkan ke kamar permaisuri karena diyakini tempat paling aman. Kucing ini, Baginda, adalah mata-mata yang dilatih mencuri surat rahasia. Hamba curiga karena kucing itu membawa sesuatu dari kamar permaisuri. Dan benar saja, Raja Harun mengamati surat itu. Benar, isinya adalah rencana pengkhianatan dari kerajaan lain. Raja langsung memeluk Abu Nawas. Ampuni aku sahabatku, aku terlalu cepat menuduhmu. Ternyata kau menyelamatkan istana. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa-apa Baginda, tapi lain kali jika hamba ada di kamar permaisuri, tolong periksa dulu siapa yang dibawa kucing. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Abu Nawas pun diangkat kembali sebagai penasihat istana, kali ini dengan gelar tambahan penangkap kucing mata-mata. Dan sejak saat itu, setiap kucing di istana diperiksa latar belakangnya sebelum dibiarkan berkeliaran. Cerita selanjutnya, di suatu sore yang tenang, raja sedang duduk di singgasananya dikelilingi oleh para menteri. Namun tiba-tiba ia berseru, "Aku bosan. Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa." Abu Nawas harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu memilih sendiri cara matinya. Para menteri saling melirik dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi Baginda, bukankah itu terlalu kejam?" Raja tersenyum licik. Justru karena itu, Abu Nawas selalu berhasil lolos dari hukuman. Kali ini dia harus menyerah. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah tenang, ia masuk ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku memberi kehormatan besar padamu. Kau boleh memilih sendiri cara kematianmu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Baik tuanku, jika hamba diberi hak memilih, maka hamba memilih mati karena usia tua setelah umur hamba mencapai 120 tahun." Semua yang hadir spontan menahan tawa. Raja pun melotot. "Jangan main-main Abu Nawas." "Tapi tuanku sendiri yang bilang hamba boleh memilih sendiri cara mati hamba," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja merasa malu di depan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengganti tantangan. "Kalau begitu, kau akan dihukum dilempar ke jurang esok pagi tanpa pilihan." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Baik tuanku, tapi izinkan hamba semalam saja untuk pamit kepada keluarga dan menulis surat wasiat." Raja mengangguk. Tapi malam itu Abu Nawas menghilang dari kota. Keesokan harinya, raja menunggu di tepi jurang bersama para pengawal. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang. Salah satu menteri berkata, "Tuanku, bagaimana jika dia tak kembali?" Lalu raja menjawab, "Tenang, dia pasti kembali. Dia terlalu licik untuk mati sia-sia." Dan benar saja, seminggu kemudian Abu Nawas muncul sambil membawa seekor kambing. "Maaf tuanku, hamba telah tersesat dan malah hamba mendapatkan kambing." Raja bertanya kesal, "Kenapa kau kembali?" Abu Nawas menjawab, "Karena hamba sadar hukuman mati adalah hal serius. Tapi melihat wajah tuanku saat hamba menolak mati minggu lalu, itu lebih lucu dari kematian itu sendiri." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak
bersama para menterinya. "Abu Nawas, kau memang terlalu pintar untuk dibunuh. Mulai sekarang, kalau aku ingin tertawa, aku cukup memanggilmu saja." Dan sejak saat itu, Abu Nawas makin terkenal sebagai satu-satunya orang yang ditantang mati, tapi malah membuat istana tertawa. Cerita selanjutnya, waktu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran, para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. "Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa?" "Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh," jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga, tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian, tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja." Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah, tuanku. Jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil mengungguk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?" Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. "Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung." "Jadi menurutmu ini apa?" tanya raja penasaran. "Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa." Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. "Ini apa, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Itu emas murni, tuanku, sangat halus dan pasti mahal." Raja tertawa puas. "Aha, akhirnya kau mengaku salah." Namun Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku benar, hamba memang salah. Tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja." Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri." Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal: Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya,
Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. "Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu." Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba, setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati." Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Pada malam harinya, Abu Nawas tengah kemalaman di suatu kota yang baru saja ia singgahi. Angin yang berhembus kencang membuat Abu Nawas kedinginan hingga menusuk tulang. Apalagi kala itu ia sudah merasakan kantuk berat. Ia pun berkeliling di tengah malam mencari rumah untuk menumpang menginap. Akan tetapi tidak ada satupun rumah penduduk yang penghuninya masih terjaga. Mereka semua sudah tertidur lelap. Tiba-tiba
pandangannya tertuju kepada sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi. Ketika ia mendekati bangunan tersebut, ternyata pintunya tidak terkunci. Setelah ia masuk ke dalamnya, tampaklah beberapa kursi panjang berjejer. Karena saking kantuknya, ia pun segera rebahan di kursi dan tertidur. Keesokan paginya, para pendeta menemukan Abu Nawas sedang tertidur lelap di atas kursi. Mereka terkejut dan marah karena mereka menganggap itu adalah tempat suci yang tak boleh dimasukin oleh sembarang orang. "Hai, bangun! Kenapa kau tertidur di sini?" tanya seorang pendeta dengan nada tinggi. Abu Nawas yang masih kantuk perlahan-lahan membuka kedua matanya. "Maaf tuan, saya numpang tidur semalam. Aku belum beristirahat," jawab Abu Nawas. "Tapi ini bukan penginapan, ini adalah gereja tempat untuk berdoa," jawab tuan pendeta. "Apa kalian yakin kalau ini tempat yang tepat untuk berdoa?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, kami setiap minggu berdoa di sini dan keinginan kami selalu dikabulkan," jawab salah satu pendeta. "Benarkah? Tapi kenapa doaku tadi malam tidak terkabul?" tanya Abu Nawas. "Kau berdoa di sini? Kamu itu kan orang Muslim, dan doa apa yang kau panjatkan?" kata pendeta balik bertanya. "Aku berdoa agar tidurku tidak terganggu, tapi nyatanya kalian datang membangunkanku," jawab Abu Nawas. Para pendeta ini pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka lalu menyarankan supaya Abu Nawas beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80,
sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan 1 paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." "2 dinar," kata seorang anak kecil ikut-ikutan. "5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya," canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual, atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Bulan purnama bersinar terang menembus jendela istana, menambah suasana hening dan hikmat. Malam itu Raja Harun memanggil para ahli nuju istana, yaitu orang-orang yang mengaku bisa membaca masa depan dan menafsirkan takdir hanya dengan menatap bintang-bintang. "Aku ingin tahu," kata Raja, "siapa di antara kalian yang benar-benar bijak. Malam ini aku akan mengadakan debat terbuka." Para ahli nuju menunduk hormat. Namun tiba-tiba Raja melanjutkan, "Dan aku juga mengundang Abu Nawas untuk ikut dalam debat ini." Para ahli nuju saling berpandangan. Mereka tertawa pelan. "Abu Nawas, apa yang bisa dilakukan tukang lawak itu dalam debat tentang takdir dan bintang?" bisik mereka meremehkan. Tak lama Abu Nawas masuk dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar pelan tertiup angin malam. Wajahnya tenang, matanya bersinar cerdas. "Wahai Raja, hamba datang menemui undangan Baginda," ucap Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja tersenyum. "Baik, para ahli nuju, sampaikan pendapat kalian tentang nasib manusia."
Ahli nuju pertama berkata, nasib manusia sepenuhnya ditentukan oleh garis bintang mereka sejak lahir. Ahli nuju kedua menimpali, benar, tidak ada yang bisa melawan takdir bintang. Abu Nawas mendengarkan sambil menahan tawa. Ia pun berkata, wahai para ahli nuju, jika begitu, apakah kalian bisa menebak nasib kalian sendiri besok pagi? Mereka terdiam. Jika bintang kalian berkata besok kalian akan mati, apa kalian akan pasrah dan tidur nyenyak malam ini? Lanjut Abu Nawas. Para ahli nuju mulai gelisah. Abu Nawas mendekat, menatap mereka dengan sorot tajam penuh wibawa. Ketahuilah, katanya lantang, takdir memang ditentukan oleh Allah. Namun Allah juga memberi manusia akal untuk memilih dan berusaha. Jika hanya menatap bintang tanpa berbuat baik dan berhati bersih, maka bintang itu tak akan menolong kalian di akhirat nanti. Para ahli nuju menunduk malu. Raja Harun tertawa puas. Wahai Abu Nawas, sekali lagi engkau menunjukkan bahwa ilmu, akal, dan iman jauh lebih penting daripada sekedar menebak nasib, ujar raja. Abu Nawas tersenyum. Hamba hanya ingin mengingatkan raja bahwa masa depan manusia bukan ditentukan oleh bintang, melainkan oleh amal baik dan izinnya. Malam itu debat pun selesai. Para ahli nuju pulang dengan wajah pucat, sementara Abu Nawas berjalan keluar istana dengan langkah ringan, menatap bulan purnama sambil berbisik. Bulan bersinar karena cahaya matahari, dan manusia bersinar karena cahaya kebaikan di hatinya. Pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk, wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak? Tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon. Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. Siapa yang merampas hartamu, nak? Tanyanya pelan namun tajam. Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat. Abu Nawas menepuk bahu si anak. Jangan khawatir, nak, besok aku akan kembali ke rumahmu. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. Salam sejahtera, Tuan saudagar, sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. Apa mau pengemis sepertimu di tokoku? Abu Nawas tersenyum kecil. Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas. Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila? Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah, kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu. Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan
memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk, "Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi, sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah, dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar." Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan, ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang, sambil berbisik pelan, "Menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan." Saat menjelang sore, di balairung istana, seorang ulama istana berdiri dengan dada membusung. Ia dikenal lantang dalam ceramah, sorbannya panjang, dan wajahnya selalu tampak serius. Ia mendekati Raja Harun ar-Rasyid dan berkata, "Wahai Paduka, negeri ini butuh pembersihan. Banyak orang mengaku beriman, padahal lalai dari agama. Izinkan hamba menilai siapa yang sungguh-sungguh beriman di Baghdad." Raja pun mengangguk. Namun sebelum perintah itu dijalankan, ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja, "bagaimana jika engkau saja yang menilai keimanan rakyatku? Engkau terkenal bijak dan kadang nyeleneh." Abu Nawas tersenyum simpul. "Ampun Paduka yang mulia, menilai iman seseorang adalah tugas berat. Tapi jika Paduka mengizinkan, hamba akan mencobanya dengan cara hamba sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar, membawa sebuah timbangan besar dari kayu dengan tulisan aneh, "Penimbang keimanan, gratis tanpa syarat." Orang-orang segera berkerumun. Seorang lelaki bersorban rapi dan baju putih bersih maju paling depan. Wajahnya penuh percaya diri. "Aku yang pertama. Aku imam masjid, pengajar kitab, dan setiap hari berpuasa sunnah." Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Silahkan berdiri di atas timbangan ini." Saat lelaki itu naik, Abu Nawas memasukkan beberapa benda ke sisi timbangan lainnya. Sebuah tasbih dari emas, sepotong pakaian lusuh, dan kain sajadah yang sobek. Lalu ia menimbang, pura-pura menghitung. "Wah, nilainya hanya setengah dari penuh," ucap Abu Nawas. "Sayang sekali, masih terlalu berat di lidah, ringan di hati." Orang-orang terdiam. Lelaki itu marah dan pergi dengan wajah merah padam. Kemudian datang seorang wanita tua, pakaiannya compang-camping, tangannya membawa keranjang kurma. Ia hanya tersenyum malu-malu. "Aku hanya bisa sholat 5 waktu, tak hafal banyak ayat, kadang lupa puasa Senin Kemis," katanya lirih. Abu Nawas menyuruhnya naik ke timbangan. Kali ini ia meletakkan sepotong roti, air mata, dan sebuah sapu dari daun kering. Ia menimbang lalu berkata pelan, "Subhanallah, keimananmu hampir penuh, karena kau tidak sibuk menghitung amal, tapi sibuk menjalani hidup dengan ikhlas." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang yang tadinya sombong mulai tertunduk. Tiba-tiba ulama istana datang. Ia berteriak, "Ini penghinaan.
Iman tak bisa diukur dengan kayu dan benda remeh seperti itu. Abu Nawas menunduk hormat. Benar Tuan. Maka dari itu, hamba tak benar-benar menimbang. Hamba hanya mencerminkan isi hati lewat simbol. Ia mendekat dan berbisik, Tuan, iman yang paling keras diucapkan seringkali yang paling rapuh, tapi iman yang tak disebut-sebut bisa jadi yang paling kuat. Seketika suasana sunyi. Raja Harun Ar-Rasyid yang menyaksikan dari balkon pun mengangguk pelan. Hari itu, pasar Baghdad belajar satu hal. Keimanan bukan tentang penampilan, bukan tentang kata-kata, tapi tentang akhlak, keikhlasan, dan rendah hati. Dan Abu Nawas seperti biasa tidak menggurui dengan suara keras, tapi dengan sindiran yang menampar tanpa membuat malu. Iman sejati bukan yang paling keras disuarakan, tapi yang paling tulus dijalankan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.